Ini belum ke start ya dari recordnya deh. Ini udah start belum recordnya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Viskom ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu mengenai Udah, udah. review jurnal setiap mahasiswa, setiap kelompoknya. Yang beranggotakan saya sendiri, Raflian Bara Akbar, kemudian ada Mbak Rizka Listiani, dan juga ada Mbak Feby Fitriana. Nah, jadi di sini setiap mahasiswa itu mereview jurnal dengan topik yang sama, namun berbeda di objek atau metodenya. Kemudian langsung ke topik dari jurnal saya, yaitu segmentasi citra tulisan tangan aksara Bali berbasis proyeksi vertikal dan horizontal. Di sini terdapat tabel of content yang meliput masalah dan tujuan penelitian. Astagfirullahaladzim. Share screen lagi. Di sini topik yang saya ambil yaitu segmentasi citra tulisan tangan aksara Bali berbasis proyeksi vertikal dan horizontal. Di sini terdapat table of content yang meliputi 1. Masalah dan tujuan penelitian, 2. Metode penelitian, 3. Hasil penelitian, dan 4. Kesimpulan. Kemudian di sini terdapat masalah dan tujuan penelitian. Masalah dari penelitiannya yaitu banyak dokumen yang memiliki format karakter yang berbeda dengan format karakter lain, misal dokumen yang ditulis dalam format karakter Cina, India, Thailand, Jawa, dan sebagainya. Akibatnya dokumen tersebut hanya dapat dibaca oleh orang yang memahami format karakter tersebut. Untuk kepentingan tersebut, dibutuhkan sistem analisis citra dokumen untuk menerjemahkan dokumen dengan bentuk karakter tertentu agar menghasilkan sebuah deskripsi yang dapat dipahami oleh pembaca. Sistem analisis citra dokumen juga dapat digunakan untuk kepentingan lain, misal untuk membaca karakter dalam amplop, surat, sehingga surat dapat dipilah-pilah, atau untuk mengubah koleksi buku di perpustakaan tradisional ke dalam format digital. Kemudian tujuan penelitiannya, tujuan utama dari kegiatan analisis citra dokumen adalah untuk mengenali komponen-komponen teks ataupun gambar di dalam suatu dokumen. Analisis citra dokumen secara garis besar dibagi menjadi 2 kategori analisis, yaitu analisis untuk teks dan gambar. Kemudian di sini terdapat metode penelitian. Metode penelitian yang diawali dengan proses input citra dokumen aksara Bali. Citra dokumen aksara Bali diperoleh dari proses pemindaian atau scan dari dokumen aksara Bali. Setelah dilakukan proses input citra, kemudian dilakukan proses grayscaling, thresholding, menggunakan metode Otsu, proses closing, filling, thinning, kemudian dilakukan segmentasi menggunakan proyeksi vertikal dan proyeksi horizontal. Hasil dari proses segmentasi adalah citra karakter penyusun dari dokumen aksara Bali. Pada proses segmentasi dilakukan proses proyeksi secara horizontal, kemudian dilanjutkan dengan proses proyeksi secara horizontal. Proses segmentasi dilakukan melalui 2 tahap, yaitu proyeksi secara horizontal dan proyeksi secara vertikal. Proyeksi secara horizontal akan menghasilkan batas baris dan proyeksi secara vertikal akan menghasilkan batas karakter pada masing-masing baris dari citra dokumen aksara Bali. Kemudian di sini terdapat hasil penelitiannya. Yang pertama itu adalah contoh dari proses input citra. Kemudian di bawahnya ada proses grayscaling. Kemudian yang di pojok kanan atas itu terdapat proses thresholding. Di bawahnya ada proses closing. Kemudian ada proses thinning dan proses segmentasi. Nah, kemudian di sini terdapat hasil segmentasi untuk masing-masing karakter terinci sebagai berikut. Jumlah baris sama dengan 4, jumlah karakter baris ke-1 sama dengan 8, jumlah baris kedua sama dengan 8, jumlah karakter baris ketiga 8, jumlah karakter baris keempat 8. Jadi jumlah total baris karakternya itu terdapat 32. Kemudian di sini terdapat hasil dari proses segmentasi menghasilkan citra tersegmen dari citra dokumen aksara Bali. Berikut hasil dari citra segmen dari citra input. Kemudian kesimpulannya yaitu yang pertama, proses
processing terdiri dari proses grayscaling, thresholding, closing, filling, dan thinning. Kemudian yang kedua, proses segmentasi telah berhasil melakukan segmentasi terhadap citra dokumen tulisan aksara Bali. Hasil berupa karakter-karakter atau kompon karakter penyusun dokumen citra aksara Bali. Ya, sekian dari saya. Buat Mbak Rizka sama Mbak Febi bisa menanyakan pertanyaan. Baik, saya akan bertanya bagaimana cara mengkonversi citra grayscale menjadi citra biner pada proses thresholding. Terima kasih. Dari tadi Mbak Febi ya. Baik, izin bertanya, bagaimana perhitungan pada metode yang digunakan pada penelitian tersebut? Oke. Izin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara mengonversi citra grayscale menjadi citra biner pada proses thresholding. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi keberadaan objek yang dipresentasikan sebagai daerah atau region di dalam citra. Misalnya ingin memisahkan objek dengan latar belakangnya. Piksel-piksel objek dinyatakan dengan nilai 1, sedangkan piksel lainnya dengan 0. Kemudian untuk memfokuskan pada analisis bentuk morfologi, yang dalam hal ini piksel tidak terlalu penting dibandingkan bentuknya. Kemudian untuk menampilkan citra pada piranti keluaran yang hanya mempunyai resolusi 1 bit, yaitu piranti penampil biner seperti pencetak atau printer. Mungkin seperti itu jawaban untuk nomor 1. Kemudian untuk jawaban yang nomor 2 yaitu bagaimana perhitungan pada metode yang digunakan penelitian ini. Jawabannya yaitu perhitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah piksel hitam pada suatu citra secara mendatar atau horizontal dan juga secara menurun atau vertikal. Metode ini dapat digunakan dalam segmentasi karakter pada tulisan Latin. Ya, sekian dari saya. Kemudian bisa dilanjutkan Mbak Rizka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan paper yang kedua yang berjudul Segmentasi Citra Gestur Tangan Berbasis Ruang Warna HSV. Next. Table of content-nya yang pertama ada masalah dan tujuan penelitian, yang kedua yaitu metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, masalah dan tujuan penelitian. Pada masalah penelitian yaitu segmentasi gerakan tangan dapat membedakan antara berbagai jenis warna kulit yang terkait dengan kelompok ras manusia. Pengaruh pencahayaan terang dan kritis yang dikaitkan dengan warna kulit dapat digunakan untuk mendeteksi area tangan secara efektif. Namun, daerah penghasil cahaya tersebut cukup suram dan sulit digolongkan sebagai objek gestur tangan. Oleh karena itu, kemampuan sistem untuk segmentasi gestur area tidak sepenuhnya dapat diandalkan saat latar belakang memiliki elemen warna-warni. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk membedakan objek tangan dan non-objek tangan dengan cara mengidentifikasi objek warna kulit yang berorientasi pada sifat dan ciri-ciri dari objek tangan. Next. Metode penelitian. Data pengujian yang dikumpulkan adalah keterangan dari hasil semua pemrosesan segmentasi dengan metode yang berbasis ruang warna HSV dan memperoleh objek gestur tangan dengan menandai area pada citra output. Kualitas hasil segmentasi itu ditandai dengan hasil klasifikasi warna kulit dengan membandingkan area warna kulit dengan objek tangan secara langsung pada citra output. Nah, kriteria segmentasi yang berhasil program aplikasi adalah menemukan objek gestur tangan dengan cara menghitung jumlah objek gestur pada citra secara langsung. Next. Nah, ini merupakan kualitas segmentasi objek gestur tangan yang di atas itu ada hasil pengaruh nilai maksimum W dan yang kedua yaitu hasil pengaruh nilai maksimum saturation. Jadi dari gambar ini bisa dilihat batasan maksimal dan minimal untuk membuat kelas dalam klasifikasi warna kulit telah dapat memisahkan objek
warna kulit dengan background pada ruang HSV. Next. Dan ini merupakan gambaran batasan W, yaitu nilai batasan maksimal W dari 0,01 sampai dengan 0,07 diperoleh hasil kualitas area tangan tidak utuh yang ditandai terdapat bagian warna kulit yang tidak tersegmen. Dan batasan maksimal 0,09 sampai dengan 0,1 itu terdapat warna lain yang tergolong dalam kelas warna kulit. Selanjutnya, ada batasan saturation dengan nilai maksimum 0,01 sampai 0,05 diperoleh hasil area tangan tidak utuh yang ditandai terdapat bagian warna kulit yang tidak tersegmen, dan batasan maksimal 0,7 sampai 1 itu warna lain yang tergolong dalam kelas warna kulit. Nah, ini merupakan pengaruh ras manusia pada klasifikasi warna kulit. Jadi pencahayaan terang dan kritis yang diterima oleh warna kulit itu untuk segmentasi dapat memisahkan objek pendeteksi area tangan. Dan yang kanan ini merupakan pengaruh pencahayaan pada klasifikasi warna kulit. Bahwa pencahayaan ini merupakan dapat mengklasifikasikan warna kulit pada bagian yang menerima cahaya terlalu gelap dan terang. Sedangkan area warna kulit yang cukup menerima cahaya itu diklasifikasikan pada kelas warna kulit dalam segmentasi untuk pendeteksi area tangan. Next. Nah, yang kiri ini merupakan background kompleks. Ada input dan outputnya. Itu ada memisahkan area tangan dalam segmentasi penggunaan metode konversi ruang warna HSV dengan proses eliminasi noise untuk memisahkan objek dengan luas area 7.000 pixel, telah memisahkan area tangan dan yang bukan area tangan. Sedangkan di gambar yang kanan merupakan background kompleks gagal segmentasi, ada input dan outputnya juga itu tetapi kegagalan di sistem metode konversi ruang warna dengan eliminasi noise ini dengan berdasarkan luas area 7.000 pixel itu tidak dapat memisahkan objek dengan warna kulit. Hal ini disebabkan oleh program aplikasi memerlukan proses untuk mengidentifikasi objek warna kulit pada area dan fitur tangan. Next. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu untuk membuat kelas klasifikasi warna kulit yang lebih intens, itu dilakukan segmentasi area gestur tangan yang menggunakan warna yang paling banyak dan sedikit, menggunakan batasan W nilai 0 dan 0,05 serta nilai saturasi 0,01 dan 0,68. Kemudian segmentasi area gerakan tangan menggunakan ruang warna HSV dapat membedakan antara warna gerakan tangan yang terkait dengan jenis ras manusia seperti Kaukasoid, Mongoloid, Asia, India, dan Afrika. Yang terakhir yaitu segmentasi area gestur tangan yang dipengaruhi pencahayaan terang dan kritis diterima oleh warna kulit, sehingga dapat memisahkan objek area tangan dengan cukup menerima cahaya, tetapi daerah penghasil cahaya cukup suram dan sulit digolongkan sebagai tangan objek. Sekian dari presentasi saya. Apa ada yang ditanyakan? Dari Mas Rafdian atau Mbak Febi? Baik, izin bertanya ya. Pada metode penelitian ini, apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program aplikasi dalam segmentasi berbasis ruang warna HSV untuk memperoleh objek gestur tangan dengan beberapa kondisi pada citra input? Terima kasih. Kemudian izin bertanya juga, apakah metode segmentasi untuk memperoleh area gestur tangan menggunakan metode konversi ruang warna terbilang efektif pada penelitian tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Febi. Ya, jawabannya ada pengaruh keberhasilan program aplikasi dalam segmentasi berbasis ruang warna HSV itu untuk memperoleh objek gestur tangan yang dipengaruhi iluminasi, yaitu cahaya yang diterima pada permukaan objek gestur tangan, pengaruh ras manusia di bumi seperti yang tadi dibahas juga, serta pengaruh warna background yang kompleks. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Metode segmentasi untuk memperoleh area gestur tangan menggunakan metode konversi ruang warna
masih memiliki kelemahan dalam membedakan objek yang tidak dapat dieliminasi berdasarkan luas area. Nah, metode ini memerlukan pengembangan lebih lanjut pada proses agar mengidentifikasi objek warna kulit yang berorientasi pada karakter dan fitur tangan itu dapat memisahkan objek tangan dan bukan objek tangan. Begitu Mbak Feby dan Mas Raflian, apakah ada yang ditambahkan lagi? Cukup, Mbak. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Presentasi dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Feby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rafli boleh share screen yang bagian saya. Sudah terlihat belum? Bentar. Belum. Di saya belum sih. Nah, sudah terlihat belum? Nah, sudah. Bisa dari ini. Bisa saya mulai? Bentar, Mbak. Nah, udah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal tentang segmentasi metode particle swarm optimization pada deteksi citra tangan. Next, Mas. Latar belakang. Salah satu perkembangan teknologi yang sekarang cukup pesat adalah pengolahan citra digital. Penggunaan citra ini biasanya digunakan pada pengolahan citra biometris, pengenalan tanda tangan, pengenalan wajah, maupun permasalahan pada CCTV, di mana keluaran dari sistem berupa data optik seperti foto dan data analog seperti sinyal video. Namun, pada permasalahannya, hasil citra yang ditangkap oleh sebuah CCTV biasanya tampak kurang tajam maupun kurang jelas, sehingga sulit dipahami oleh petugas pemantau CCTV ketika terjadinya kejahatan. Sehingga pada penelitian ini digunakan metode particle swarm optimization yang dapat digunakan dalam proses pemaksimalan gambar. Next. Yang kedua ada pembahasan teori. Pada penelitian ini menggunakan beberapa teori seperti citra digital, grayscale, ekstra ciri, metode PSO, pemrograman Python, dan MSE. Citra digital adalah gambar digital yang disimpan dalam format digital. Citra digital biasa didefinisikan sebagai fungsi X, Y. Kemudian grayscale. Citra grayscale ini adalah citra yang hanya memiliki satu nilai kanal per pixel, yaitu nilai bagian red, green, blue. Nilai ini biasanya digunakan untuk menunjukkan tingkat intensitas. Kemudian ada ekstrasi ciri. Ekstrasi fitur adalah metode ekstrasi berdasarkan karakteristik histogram dari suatu citra. Histogram menunjukkan probabilitas bahwa nilai tingkat keabuan dari suatu pixel dalam citra akan muncul. Kemudian pada penelitian ini dilakukan menggunakan ekstrasi ciri warna HSV. Kemudian metode particle swarm optimization, yaitu metode teknik algoritma pencarian yang menggunakan banyak partikel yang dikelompokkan dalam sebuah kawanan, di mana masing-masing partikel ini memiliki solusi kandidat untuk masalah optimasi. Secara konseptual, penggunaan P-base dan G-base dalam optimasi gerombolan partikel ini mirip dengan manipulasi crossover dalam algoritma genetika. Kemudian ada pemrograman Python, yaitu bahasa pemrograman yang dinamis, sematik, yang interpretatif, dan berorientasi objek. Kemudian ada MSE atau Mean Square Error, yaitu rata-rata kuadrat error yang digunakan untuk menghitung kesalahan dalam data sampel, di mana MSE ini digunakan untuk perhitungan untuk mengukur nilai kesalahan program. Semakin kecil nilai kesalahan program yang terdeteksi, maka programnya semakin baik. Next. Kemudian ada diagram activity, di mana di sini saat user mulai melambaikan tangan ke CCTV, selanjutnya sistem akan mengambil citra objek tangan.
Setelah terdeteksi objek, maka video tersebut akan diekstrak menjadi kumpulan frame. Setelah terjadi deteksi tersebut, kemudian gambar akan dirubah menjadi grayscale, yang kemudian akan disegmentasi menggunakan metode PSO, yang hasil citra segmentasinya akan ditampilkan dalam segmentasi citra dengan metode PSO. Kemudian ada analisa skenario, di mana dalam skenario ini diambil 3 kali, yaitu 3 kali uji coba. Pengujian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dalam segmentasi citra tangan. Data latih digunakan untuk referensi segmentasi. Kemudian data uji coba digunakan untuk menguji keakuratan sistem segmentasi. Hasil segmentasi akan dihasilkan dan dicatat untuk perbandingan nilai MSE pada skenario uji coba ini. Next. Kemudian ada tahap ekstraksi ciri. Tahap ekstraksi ciri ini digunakan untuk mencari nilai ciri dari setiap citra yang dijadikan data. Pada tabel di sebelah kiri menunjukkan hasil dari citra tangan yang telah terdeteksi dan telah disegmentasi menggunakan metode PSO, di mana pada hasil tersebut menghasilkan iterasi, bet benefit, dan MSE. Iterasi ini merupakan banyaknya percobaan pada program hingga menemukan nilai yang optimal. Kemudian best benefit digunakan sebagai acuan nilai terbaik atau tertinggi hingga mengoptimalkan nilai sampai 0. Kemudian ada MSE sebagai perhitungan untuk menentukan nilai error dalam program. Kemudian tabel sebelah kanan yaitu tabel hasil skenario. Pada pengujian segmentasi yang dilakukan pada skenario uji coba diawali dari proses ekstraksi ciri, kemudian diolah oleh sistem, kemudian dilakukan segmentasi menggunakan metode PSO, maka didapatkan nilai MSE sebesar pada percobaan 1, nilai MSE 26.676,88. Kemudian skenario kedua mendapatkan nilai MSE 25.592,15. Kemudian skenario ketiga dengan nilai MSE 24.705,83. Next. Kemudian kesimpulan dari penelitian tersebut, segmentasi citra tangan menggunakan metode particle swarm optimization dengan melakukan 3 uji coba didapatkan nilai MSE terbaik pada uji coba ketiga dengan nilai 24.705,83. Dengan demikian, kinerja metode PSO memiliki hasil terbaik pada uji coba ketiga karena data latih yang digunakan lebih banyak dari uji coba yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai MSE yang semakin kecil. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau mau cerita lengkapnya, Izin bertanya, Mbak Feby. Iya. Apa fungsi metode PSO dalam penelitian ini? Selanjutnya dari Mbak Rizka. Baik, saya akan bertanya, tadi kan menggunakan metode particle swarm optimization atau PSO. Nah, itu apa kelebihan dari metode tersebut? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama, apa fungsi metode PSO pada penelitian ini? Pada penelitian ini, metode PSO digunakan untuk memaksimalkan citra gambar yang mana dapat membantu meningkatkan nilai akurasi pada citra tangan yang terdeteksi. Kemudian pertanyaan kedua, apa kelebihan metode ini? Metode ini memiliki kelebihan yang pertama, mudah diimplementasikan karena hanya menggunakan sedikit parameter. Kedua, tidak ada evolusi pada operatornya, misalnya mutasi dari crossover pada genetik algoritma atau GA. Kemudian yang ketiga, PSO ini lebih efisien karena membutuhkan sedikit komputasi. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Boleh saya tutup? Ya, tutup, Mbak, sekalian. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok 1.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.